Udah aktifin FB Pro, terus kita harus ngapain? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mulai ngasih sharing-sharing, tapi sesuai pengalaman aku sendiri ya. Sesuai pengalaman aku sendiri. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian. Kalau misalkan kalian udah aktifin FB Pro, itu kalian harus ngapain sih? Harus ngelakuin tantangan kah? Apa harus selesaiin tantangan kah? Sebenarnya itu sih relatif ya, menurutku, karena itu nggak ngaruh ke apa-apa. Kalau misalkan kalian udah aktifin EBI Pro, pasti ngejarnya mau ngebuka fitur-fitur ya. Kalau nggak mau ngebuka fitur-fitur, kalau nggak mau monetisasi konten. Di sini aku konteksnya ngasih tahu buat kalian yang memang bukan FB Pro tuh bukan pekerjaan utama ya, karena masih coba-coba dulu. Kalau misalkan kalian masih coba-coba dulu, jangan dulu jadi FB Pro ini tuh jadi kerjaan utama. Karena apa? Karena kita belum tahu hasilnya. Kalau misalkan udah ngerasain hasilnya dan bagus, gampang, boleh kalian berpindah pekerjaan kalian tuh pekerjaan utamanya di FB Pro. Kalau misalkan udah gabung ke FB Pro, udah jadi uh, konten kreator ya, konten kreator digital. Yang kebanyakan yang menurut Testi ya, menurut Testi itu mungkin awal seminggu, 2 minggu itu terasa happy. Ya, punya teman baru, meskipun nggak pernah tatap muka, nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan pasti jenuh. Apa itu? Postingannya itu aja. Maksudnya apa? Kalau misalkan kalian posting nih, kalau misalkan udah jadi konten kreator, kalian nggak perlu repot-repot ngasih tahu ke halayak ramai, karena yang kalian cari itu biar dodol nempel kan ya, inget ya, biar dodol nempel, kalau enggak biar kita bisa kebuka fitur-fiturnya. Kalian posting aja sesuai yang biasa kalian posting. Contoh nih, aku udah pasti kalian tahu kan, aku udah akun FB Pro aku udah aktif lama banget. Aku nggak fokus untuk apa-apa, nggak fokus ngebuka fitur, nggak fokus untuk monet, itu bonus bagiku. Aku posting aja jualan aku kalau lagi di tempat mana, kalau lagi di mana sama anak atau apa, foto anak aku captionnya tentang anak aku. Kalau misalkan kalian lagi di tempat mana, captionnya tentang tempat itu, ataupun kata-kata lain. Kalau misalkan kalian bikin caption tiap hari, fotonya berbeda-beda, tapi dengan caption yang sama, contoh soal jangkauan luas lah, soal interaksi lah, soal yang lain ya, itu malah nanti kedeteknya spam. Kenapa kedeteknya spam? Kalian lebih banyak bikin status tentang itu. Yang ada, kalau misalkan akun kalian kedetek spam, yang ada tuh akun kalian nggak kejangkau ke semua orang, tapi malah dibatasin. Soalnya kalau misalkan aku lihat sekarang nih, kan aku lebih lama mainnya di TikTok ya. Alurnya hampir sama. Kalau misalkan kita ngikutin alur apa sih, ngeliatinnya interaksi terus, apa terus, nggak bikin postingan se-happy happy kita, pasti yang di beranda kita keluarnya kayak gitu terus. Kalian nggak bosen? Kalau aku sih bosen ya, kalau misalkan sesekali boleh, sesekali boleh, misalkan kalian dapat pencapaian nih, pencapaian yang nonton sampai 1000 2000, boleh kalian biasa, aku udah ada pencapaian 1000 2000, boleh bikin kayak gitu. Tapi jangan terlalu sering, karena apa, monoton ya, bikin orang lain, apa sih fotonya gimana tapi statusnya jangkauan luas, statusnya sorotan, statusnya gitu, ngituin apa-apa, itu bikin orang lain kadang, kalau untuk pemula pasti lagi gencer-gencernya, lagi semangat-semangatnya. Tapi kalau misalkan bagi aku yang main FB Pro sebisanya, itu kelihatannya bosen. Jadi kalau misalkan kalian udah gabung FB Pro, posting aja sebisa kalian ya. Biasanya kalian aja lagi selfie, kalian captionnya
aku lagi di sini nih, happy, lagi makan ini, nggak apa-apa, itu nggak akan ngaruh, itu ngaruh-ngaruh aja. Kalau misalkan kalian udah monet, itu nempel-nempel aja dodolnya kok. Kalau misalkan kalian belum monet, nggak apa-apa. Apalagi yang belum monet, kalau misalkan yang belum monet, sebisa mungkin kalian bikin captionnya, narik orang lain, narik orang lain biar ikut komen. Misal kalian scroll ke akun aku, kemarin aku bikin status tentang kalau di desa aku gambar itu disebutnya bakwan, kalau di Sukareja disebutnya cireng, kalau di kalian apa, otomatis mereka bakal komen tanpa meninggalkan jejak di situ. Interaksi ya bunda, tahu ya bunda, SKSD ya bunda, enggak, tapi mereka pasti bakal komen, di aku mah gini loh, di aku disebutnya bakwan loh, di aku sebutnya ciko loh. Nah, itu malah kedeteksinya bagus ya, jadi jangan sampai salah. Ingat, kalau misalkan pemula, jangan dulu ambil kerjaan FB Pro ini jadi kerjaan utama. Lihat dulu bisa atau enggak kitanya, ambil aja kerjaan lain. Kalau kataku mah side job. FB Pro tuh side job dulu. Kalian kerjain dulu aja kerjaan utama kalian sambil kalian promosiin di FB Pro, itu juga ngaruh ya. Kalau misalkan di FB Pro kalian udah cuan, baru boleh dipikirkan ulang kalau FB Pro tuh harus jadi kerjaan utama. Oke. Okay. Kalau misalkan kalian mau di sharing-sharing lagi, boleh komen, nanti aku bakal sharing lagi tentang pengalaman aku. Bye bye.